Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mungkin sering mendengar kata serumen gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Kalau kita pengen bahas lebih lanjut lagi, langsung aja deh saya tanyakan ya dengan Kak Marta dan juga Kak Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Gigi. Mbak Gigi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Ini lagi longgar ya. Jadi Iya. bisa datang ke podcast ya. Alhamdulillah longgar. menyempatkan Menyempatkan gitu ya. diri. Iya, jadi Kak Marta dan juga Kak Lucy ini kan salah satu yang membantu Bu Dokter ya. Iya. Untuk menangani pasien-pasien THT gitu ya. Kita Iya. ngebahas tentang serumen. Kadang untuk orang awam sendiri nggak ngerti serumen itu apa sih? Kalau serumen itu sebenarnya kotoran telinga ya. Jadi biasanya kan orang-orang tuh kadang ada kuning-kuningnya nih apa nih. Iya. Nah, itu namanya serumen. Jadi bahasa apa ya? Bahasa simpelnya, gampangnya itu serumen itu ya kotoran telinga itu tadi. Oh, yang jadi- biasanya warna khasnya itu kuning. Kadang ada kecoklatannya gitu Mbak. Oh iya itu berarti namanya serumen. Serumen. Jadi kalau kita mau agak kerenan dikit, ih kamu ada serumen Iya, gitu ya. betul kayak gitu. Jadi nggak ingin banget ya, nggak ingin Iya, banget ya. iya, Biasanya, iya. ya kamu ada congeknya Iya, atau bener apa? banget. Congek, Sekarang kalau kan bahasa- udah tahu nih, Ah. serumen gitu. Nanti Jadi ngomongnya sih serumen. Iya, jadi nanti misalnya, iya apaan serumen? Ya pokoknya yang itu, yang Iya. begini gitu kan ya. Iya. Jadi oh iya ya, jadi mungkin lebih sopan juga ya daripada kita bilang congek ya. Nggak jijik gitu, bahasanya Mbak, ya. kayak keren gitu loh Mbak Gigi. Padahal sebenarnya ya kotoran telinga Telinga. itu. Namanya Warnanya Serumen. warnanya kuning. Kuning juga. kecoklatan. Coklatan, jadi khas, warnanya khas. Nah itu biasanya serumen itu adanya karena apa? Adanya serumen tuh karena apa? Biasanya tuh memang udah ini ya, memang udah Dari fisiologis dari fisiologisnya telinganya telinganya. ya. Udah Memang alami betul ya, Setiap Iya, orang udah punya, alami. setiap orang punya, ada yang keras, ada yang lunak gitu. Oh gitu. Serumen itu ada yang keras, ada Ada yang yang lunak? keras, ada yang lunak. Telinga itu kan memang bisa membersihkan dirinya sendiri ya sebenarnya ya. Jadi ya itu yang dihasilkan itu serumen tadi. Nah itu biasanya dia cenderung lunak. Yang keras itu biasanya dia dari kulit-kulitnya itu ya Mbak ya, yang apa dia itu jadi kayak menggumpal gitu loh Menggumpal. Mbak di situ. Oh. Jadi kulitnya tuh kayak ngelupas karena dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi dia ngelupas menggumpal kayak gitu. Oh gitu. Itu Iya. bisa jadi serumen yang keras. Oh, jadi yang karena tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang Yang panjang, lama. yang Iya, lama, jadi lama-lama mengeras. menggumpal. Menggumpal. Dan itu kalau ada serumen di pasien gitu ya, apakah memang harus dibersihkan saat itu juga, ataukah misalkan ada jangka waktunya untuk membersihkan serumen? Sebenarnya sih idealnya itu untuk membersihkan serumen itu 6 bulan sekali Mbak Gigi. Tapi orang-orang tuh kan kadang nggak tahu ya apa ada serumennya atau Iya. ada apa. Baru mereka kalau ada keluhan misal, oh saya kok terasa nggak dengar ya, barulah mereka pergi ke dokter, barulah ketahuan nanti oh ternyata ada serumen yang menggumpal. Oh gitu. Gitu. Jadi apa saja ini kendalanya kalau misalkan ada serumen yang menggumpal di telinga? Biasanya kita kan ke Biasanya, dokter telinga dulu tuh Periksa. diperiksa sama Bu Dokter. Oh ini ada serumennya. Kita lihat dulu apa itu kotorannya masih tergolong keras atau sudah lunak. Kalau lunak biasanya langsung diambil lah. Tapi kalau memang keras biasanya kita kasih tetes telinga dulu pelunak serumen. Oh gitu. Jadi kalau misalnya memang serumennya itu jenis yang keras nih, biasanya kan nggak bisa sembarangan kita kasih tetes telinganya, karena emang ada tetes telinga apa khusus ya ibaratnya ya. Jadi kalau misalnya nanti periksanya ke dokter Alia udah pasti tuh dikasihnya khusus untuk pelunak serumen. Jadi biasanya kalau orang-orang awam yang nggak ngerti udah terlanjur beli di apotek atau apa, biasanya kadang mereka mengeluhkan
dokter kok tambah sakit ya, dokter kok tambah ini ya, karena memang kadang mereka belinya itu nggak cocok, bukan buat untuk pelunak kotoran. Tuh. Jadi nggak ada manfaatnya Mbak Kiki. Oh, justru malahan nambah sakit gitu ya. Betul. Oh, berarti obat tetes itu sebenarnya memang bukan cuma untuk satu masalah aja gitu ya, tapi ternyata berbeda-beda karena masalahnya banyak ya. Banyak macamnya. Obat tetes pun juga banyak macamnya. Oh, untuk masalah telinga ini selain serumen itu berarti banyak ya? Banyak banget. Mungkin nanti ada yang isinya kayak antibiotik, kayak gitu-gitu. Kan fungsinya juga kalau antibiotik beda lagi, bukan buat untuk serumen. Gitu. Oh, beda? Iya, beda lagi. Oh, mungkin untuk penyakit lainnya ya di telinga itu ya. Jadi memang apa ya? Memang harus ini sih nggak boleh sembarangan ya. Better periksa aja ke lebih baik memang dokter harus periksa THT. ke dokter THT. Oh, berarti obat tetes itu nggak efektif ya untuk digunakan di segala situasi gitu ya? Betul, nggak bisa ya? nggak Nggak bisa, efektif, nggak bisa, Mbak. Malah soalnya akan menyebabkan menambah masalah. Biasanya itu seringnya tuh pasien-pasien kalau datang, kalau ditanya ini kan sama Bu Dokter habis pakai obat apa gitu. Habis ditetes Bu Dokter, ngono pakai apa? Tit gitu ya mereknya ya. Sorry ya. Oh, nggak bisa. Nah, makanya kok Pilih tambah sendiri. budek gitu, tambah budek, tambah sakit. Nggak Gitu denger mau biasanya. segala macam sudah. Iya, memang ini beda, orang ini karena kotoran bukan karena itu nggak cocok gitu. Udah pasti nanti kalau memang serumennya tipenya yang lunak atau gampang diambil langsung dikeluarkan sama Bu Dokter gitu. Nggak usah pakai tetes dulu. Nggak usah pakai tetes dulu, langsung sudah dikeluarin. Iya. Nah, kalau saya mau tanya nih, karena Kak Marta sama Kak Lucy ini kan tiap hari sama Bu Dokter gitu ya. Nah, gimana kondisi telinganya Kak Marta dan Kak Lucy? Berarti tiap hari dicek apa gimana itu? Kalau kita sih biasanya gini Mbak Kiki. Biasanya tuh kita bergantian ya. Kalau pas off gitu, kita off hari libur ke sini. Mbak, gantian dong, Mbak. Kita cek telinganya. Mbak, kotor gimana? Ayo Mbak, bersihkan gantian habis Kak Marta, barulah saya. Soalnya kan kadang gimana ya Mbak, kadang secara nggak langsung juga kadang kalau kita ada pasien kayak gitu kan kita kepikiran, duh telingaku udah lama nih gak dicek nih, jangan-jangan kayak pasien ini nih gitu, jangan-jangan telingaku gini nih gitu. Apalagi kan kalau kita kan biasanya kadang sering tuh kayak telinganya aduh gatel, aduh grebek-grebek kenapa nih, kan pasti penasaran kan, daripada penasaran Mbak off enggak, yuk off yuk gantian yuk, apa telingaku kayak gatel deh, udah saling ngecek aja satu sama lain gitu. Kalau kita sering bersihkan gitu ya Mbak, kita rutin sudah terasa Mbak Kiki. Oh, ini waktunya bersihkan kali ya, kayak ada rasa gatelnya, pendengarannya menurun, berdengung, pasti kerasa kok kalau kita memang rutin membersihkan telinga. Oh gitu. Jadi efeknya dari serumen ini juga bisa menurunkan pendengaran ya? Iya, betul. Kalau dia udah kotorannya penuh gitu ya, itu udah pasti biasanya pendengarannya turun. Kadang juga ada sih pasien yang ngeluhin sering gatel Bu Dokter nih, jadi aku korek ini gitu. Pakai katembat, pakai jari gitu, pakai ujung peniti, iya kunci motor tuh biasanya. Oh iya benar. Apa itu bulunya ayam itu loh Mbak Kiki? Oh iya benar ya, zaman dulu diungkar-ungkar gitu Mbak, sambil merem-merem gitu, sambil menikmati gitu. Iya benar. Terus kadang ada yang ngeluhin juga berdengung, itu kadang ada grebek-grebek gitu. Ternyata waktu dicek, oh ada serumennya gitu. Oh gitu. Itu gimana tuh kendalanya kalau misalkan grebek-grebek itu rasanya benar-benar mendengung gitu ta kalau kebanyakan serumen di dalam? Iya, biasanya itu pasien tuh kalau memang ada telinganya yang ada serumennya yang menggumpal, itu biasanya kayak ada berdengungin gitu. Kayak kemasukan air. Lah kayak gitu sudah rasanya ini enggak nyaman, kita ngomong pun juga enggak nyaman. Oh iya sih, soalnya kan agak budek gimana gitu ya. Berarti emang benar-benar ini ya, menurunkan fungsi pendengaran gitu ya. Efek lainnya apa nih kalau misalkan ada serumen di telinga kita? Biasanya itu Mbak, biasanya kalau pasien-pasien itu telinganya sakit. Biasanya ya Mbak ya, kadang ya kalau kan sakit dokter, ngono ternyata waktu diambil sama Bu Dokter sampai nih, besar Mbak Kiki, segini loh, seujung gini. Masa sih? Segini, kadang ada yang lebih besar segini kali ya Mbak ya. Iya. Segini. Itu bentuknya berarti udah keras ya? Udah keras banget, keras udah yang kayak banget.
pentol gitu. Ih. Kayak apa ya? Apalagi kalau memang keras kan biasanya ditetesi dulu tuh. Iya. 3 hari seminggu lagi kadang kan kembali lagi dikontrol. Itu kan semakin ditetesi kan nanti kotoran tuh semakin mengembang. Oh, kotoran Semakin itu justru besar. menambah. Iya, karena ditetesi rutin kan. Tapi Iya. kan lunak, Mbak. Nanti jenisnya enggak keras lagi. Nggak keras lagi. Mengembang semakin besar, kita ini semakinnya tuh Nggak semakin denger. semakin enggak dengar. Oh gitu. Iya, semakin enggak dengar kita. Mengganggu sekali kan. Makanya pasien-pasien tuh kadang belum seminggu sudah kontrol karena mengganggu sekali. Udah tambah budek nih. Iya. Iya. Biasanya. Oh, Udah nggak gitu. sabar. Jadi cuma kan karena habis ditetesi itu udah lunak, jadi sama Bu Dokter waktu dikeluarin tuh mudah. Jadi udah nggak kerasa juga sakit nggak lagi. sakit lagi. Waktu Pengambilannya juga dikeluarin mudah. itu. Itu ngambilnya gimana sih? Maksudnya disedot atau gimana sih? Atau dicungkil atau gimana? Tergantung ini Tergantung nggak sih? masalahnya Tergantung ya. tipenya juga. Oh, iya, sama iya. Bu Dokter. Ya tergantung Bu Dokter nanti itu tipenya Karena kan yang itu taunya cuma Bu Dokter gitu yang ya. bisa Bener. meriksa Oke. atau pakai air atau pakai alat gitu. Jadi tergantung Bu Dokter aja. Ini kalau kita ngobrolin serumen ternyata banyak ya, ada serumen Banyak yang lunak, terus kemudian ada yang sudah Keras. menggumpal, keras Keras banget banget. gitu ya. Betul. Nah sebenarnya untuk membersihkan serumen ini butuh waktu berapa lama sih? Berapa bulan sekali atau misalkan dalam 1 tahun harus ya udah setahun sekali nggak apa-apa lah gitu. Idealnya sih Idealnya. untuk bersihkan serumen itu 6 bulan sekali 6 normalnya. bulan Tapi sekali. khusus bagi orang-orang yang ada bakat pengumpulan serumennya itu 3 bulan udah sudah banyak, Mbak. Udah penuh. Oh jadi tiap orang itu beda ya Iya, untuk pasien-pasien menghasilkan serumen itu ya? Kadang ada yang Menghasilkan sedikit, serumen ya, Mbak, ya? kadang ada yang sedikit, kadang yang banyak, Ada yang kadang banyak. yang menggumpal sampai besar, sampai kulit-kulit kepalanya ini mengelupas semua. Iya. Ada juga kayak Kulit-kulit gitu. telinganya itu udah ngelupas itu ada. Oh gitu. Jadi ya. kalau memangnya bakat-bakat itu memang kadang disaranin 3 bulan, 3 bulan sekali. harus rutin. Harus rutin kontrol. Soalnya kadang banyak juga ya pasien yang telat kontrolnya itu kadang karena dirasa mungkin enak udah nggak apa-apa gitu. Jadi kadang mereka setahun baru kontrol lagi sama Bu Dokter, udah wes ini udah penuh, udah telat nih. Keras Harusnya sudah. kan bulan kemarin sudah dimarahi sama iya. Bu Dokter. Soalnya kan pasti udah tahu ya. Ya, sudah tahu kan. Oke. Ini udah waktunya penuh, udah waktunya diambil gitu. Nah kalau tadi kan ada tuh pakai kunci motor, Iya. pakai ujung peniti, Iya. pakai cotton bud sih yang lebih sering sih itu ya Cotton cotton bud itu sebenarnya penggunaan alat-alat seperti itu Heeh. dibolehkan apa enggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh Nggak sebenarnya, boleh Mbak. bener-bener Tapi nggak enak ya. disaranin. Tapi Tapi enak ya. kebanyakan kan apalagi kalau setelah keramas, setelah mandi. Iya, Sambil iya, merem-merem bener. gitu ya. Biasanya kan orang-orang itu alasannya itu Gatel. habis mandi kemasukan air Iya, tuh, jadi dipakein cotton bud Dokter tuh nggak Iya. boleh Mbak, sebenarnya nggak boleh. Kadang ada loh Mbak sampai kapasnya tuh tertinggal. tertinggal itu. di dalam Iya. telinga, Banyak sering banyak. terjadi di sini ini sering. Heeh. Jadi kan Karena bingung ya, mereka kita mau ngambilnya ngorek-ngoreknya gimana? terlalu dalam kan, terlalu dalam Terus sambil juga kan- mati apa kualitas ketebatnya kurang bagus sampai kapasnya tertinggal. Ketinggal di Malah nggak dalam. bisa ambil karena terlalu dalam. Iya sih benar. Heeh. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau di tempat nanti kotorannya Tambah semakin masuk nggak masuk. sih? Yang ada tambah nggak dengar. Kadang pasien-pasien tuh gitu. Dokter kok tiba-tiba nggak dengar ya? Kayak semakin Habis terdorong dikorek gitu ya Mbak ya. nggak? Semakin terdorong kan. Gini biasanya ya Bu Dokter ya. Habis dikorekin enggak? Ungker ya? Iya Dokter, Iya. pakai ketembat. Nah, itu kayaknya tambah masuk ya Dokter. Udah tahu bikin tambah masuk, kenapa dikorekin? Sampai Soalnya liang kan iya. sampai liang telinganya ini merah-merah. Merah. itu. Biasanya Gedang telinganya kalau- merah. Oh, Karena sama Bu saking Dokter, asiknya, saking semangatnya ungker-ungker. semangat Iya, ya. semangat banget. Jadi telinganya lecet semua tuh liangnya tuh. Iya. Aduh, itu kalau kayak gitu berarti kan akan menimbulkan infeksi dong ya. Iya, timbullah masalah baru lagi, bukan hanya kotoran telinga. Nah, Gitu. penyakit-penyakit Jadi lain telinganya ya. Malah tambah infeksi. infeksi telinganya. Tambah Iya, infeksi. iya, Nah, betul. sebenarnya kenapa sih di telinga kita kok ada serumen? Fungsinya atau kinerjanya dari si serumen itu sendiri? Sebenarnya sih kalau cuma sedikit ya, sebenarnya sih telinga itu kan bisa membersihkan ya, kita makan ngunyah gini tuh kan sebenarnya udah proses nih dia membersihkan dirinya sendiri nih gitu kan. Kalau memang banyak itu kan memang karena mengganggu pendengaran, terus juga karena ada efek-efek gatel gitu mungkin ya Mbak, kata pasien-pasien itu. Jadi memang dia kan harus diambil, tapi kalau cuma mungkin sedikit di luar-luar gitu aja, dia itu
ini loh bisa buat melindungi telinga Melindungi telinga kita kita. dari hewan-hewan gitu. Jadi kalau misalkan ada hewan mau masuk tuh dia keperangkapnya di situ nanti nggak Oh, di gampang si masuk. serumen itu ya. Apa kalau bahasanya tuh biasanya apa kayak Lapisan lapisan lilin lilin. gitu ya Lapisan Mbak ya. lilin namanya. Karena memang kan dia warnanya juga kuning kuning-kuningan kuning gitu. kecoklatan gitu Terus ya. apa sih ya kayak gel Kayak apa ya, gitu, gitu ya. Jadi mungkin kalau orang awam nggak taunya ih kotor, ih telingaku, ih dibersihin. Padahal sebelumnya kalau jumlahnya dikit itu dia fungsinya buat Melindungi. melindungi telinganya Dari itu hewan biar nggak masuk, gampang kemasukan gitu. hewan gitu. Oh, oke. Berarti untuk orang-orang yang tidak ada bakat memproduksi serumen yang lebih besar gitu, berarti dia bisa bersih sendiri gitu ya dengan udah bisa. kita Dengan cara mengunyah, itu. Ih, berarti kalau orang ngemil ini dong nggak ada serumennya benar, dong. benar. ya. Ketahuan nih. Ya benar berarti nih Mbak, benar ya? benar. Iya, iya, Benar, oke, benar, oke, benar, oke. benar. Buat sahabat, jadi banyak ngemil aja. Oh. Enggak, jangan. Iya. Ngemil juga kan itu harus dibatasi ya, iya. gitu. Nanti malah kayak saya, ya ini kan kayak Mbak Kak Marta, Kak Lucy, ini kan udah ideal banget gitu ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ini berasa kita angka 100 loh. Iya. Ya, Bukan aku ya yang bilang ya. Ya nggak apa-apa lah, kita jadi kayak family 100 gitu ya. Bisa Bener-bener. lebih kompak lagi gitu Iya. nantinya. Mbak Kiki kalau bersihkan telinganya, Ya dengan ngemil itu tadi. ungker dong Mbak. Nggak, ini kalau udah tahu kayak gini nih pasti penasaran nih. Aduh, dalamnya telingaku kayak apa ya? Pasti gitu. ya, banyak pasti serumennya, penasaran. gitu. Iya, serumenku segimana ya gitu. Iya, Soalnya pasti kan penasaran. Iya, soalnya kan ngerasa aku pribadi nggak pernah kan namanya kontrol telinga karena memang iya. ngerasa nggak ada masalah di telingaku itu. Jadi ya tetap yang tadi dikatain Kak Lucy, pakai cotton bud. Tapi karena mungkin sekarang udah tahu ya efeknya kali ya. Iya. Ya mending nggak usah lah gitu. mending nggak Soalnya usah kan lah. memang sebenarnya telinga itu yang boleh dibersihin itu cuma bagian daun Bagian telinganya luar. aja. Oh, daun telinga. Boleh kalau itu. Pakai baby oil gitu sama kapas Boleh. gitu loh Mbak. Oh, Kalau iya, kalau nggak telinga sampai. dalam enggak boleh. Nggak boleh. oke, Lubangnya itu sama sekali nggak boleh. Lubangnya nggak boleh, apalagi sampai pakai baby oil juga itu nggak boleh ya. Nggak boleh lubangnya itu pakai, mau pakai tangan, mau pakai cotton bud, mau pakai bulu ayam tambah nggak boleh. Tambah nggak boleh mau pakai Mau pakai kontak, kunci tambah kotak. bahaya Iya, itu Mbak. gitu. Malah nanti Tambah- sampai ke gendang telinganya. Gendang telinganya. Oh gitu. iya, oke deh, Bahaya kita kalau udah ngobrolin serumen kok kayaknya asik gitu ya, seru ya. ya. Karena kan kita Iya, kan iya. nggak menggunakan kata conge itu tadi. Iya, kata jonge, aduh. Soalnya kan Bener-bener. kalau udah menggunakan kata itu kan kayak kita mungkin terkesan jijik gitu ya. Kalau serumen ternyata semua orang juga punya. Semua orang juga memproduksi gitu ya. Tapi diingat lagi nggak boleh menggunakan alat-alat Cotton bud, seperti alat itulah bud, kayak cotton bener. bud atau mungkin yang dijual bebas yang ada senternya. Ah, itu kan apalagi ya, di berasa kita salon-salon gitu ya. itu kan berasa kayak kita jadi dokter THT ya. Iya. Kan ada ini ada lampunya jadi aman Iya. gitu. Itu nggak boleh. Dikiranya mungkin orang awam karena ada lampunya, oh kelihatan Kelihatan, nih. benar. Jadi mungkin nggak apa-apa diambil, tapi tetap aja nggak boleh. Nggak itu, Mbak boleh Kiki. itu, Mbak. Soalnya kan kita kan nggak tahu ya, kalau orang awam mungkin nggak tahu dalamnya telinga tuh kayak apa. Nah takutnya nanti kalau diambil sendiri itu kegores, lecet, kena gelindangnya atau apa. Kan bahaya juga kalau nanti sampai kena gendangnya. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Iya benar-benar Nah, benar. investasi nih telinga nih. Oh iya benar. Karena kalau Nggak dijual di GM, nggak ada Iya, di nggak supermarket. ada di Iya, toko bener-bener, gitu ya. Makanya harus dijaga, dirawat. ya ini nih pesannya nih untuk sahabat. Silahkan pesannya. Pesannya apa ya, Mbak? Untuk semuanya, untuk menjaga kesehatan telinga, periksalah ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. Biar telinganya tidak sampai terganggu, pendengarnya menurun, apa infeksi. Terus kalau mau periksalah ke dokter spesialis telinga. THT. Nah, iya benar. Jadi jangan periksanya kemana-mana. Iya, Nanti malahan benar. periksanya ke sini ke situ. Katanya ini, Iya, katanya itu. biasanya- Oh malahan jadi. Kadang-kadang kan banyak yang gitu, Mbak. Iya. Biasanya Banyak aku katanya, Mbak. Oh, iya, bener. nurutin katanya gitu kan. Iya, jadi itu yang nggak baik ya. Jadi Iya. langsung aja datangnya ke spesialis THT aja, lebih aman. Lebih aman. Kan irit biaya juga nih kalau langsung
pas sasaran. Lah, iya betul, benar, betul, benar. betul sekali. Karena nggak akan ada infeksi lainnya Iya, atau apanya gitu ya. Kalau kita oh. korek-korek sendiri kan tadi katanya Kak Lucy, kata Kak Marta ada merahnya di liang merahnya gitu ya. Oke. Nanti kita ngebahas yang lebih banyak lagi sih ya Iya. pastinya ya tentang Oke. telinga gitu ya. Oke. Supaya ini kan edukasi juga untuk sahabat yang mendengarkan podcast ini Iya. gitu. Terima kasih ya Kak Marta, Iya, Kak Lucy sama-sama. atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.